Halo geng, kita berjumpa lagi geng. Oke geng, hari ini kita akan teruskan untuk topik kita untuk YouTuber pemula. Dan seperti video sebelum ini saya memberitahu, sila tinggalkan komen di bawah untuk kita bahas next untuk cerita YouTuber pemula. Jadi saya mendapat satu komen yang sangat terbaik. Kita akan bahas hari ini, menarik sangat sebab kebanyakan YouTuber pemula sudah ada grup sendiri. Oke, kalau dulu memang tidak ada grup. Jadi di sini soalannya ialah kebaikan dan keburukan YouTuber pemula mempunyai grup. Oke, ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyedihkan juga. Kisahnya. Jadi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada 98 sahabat yang telah memberi respon. Saya bertanya kebaikan dan keburukan, dan 89 sahabat, kebanyakan daripada mereka mempunyai grup-grup yang berlainan, dan termasuk juga ada satu sahabat saya dari Korea. Thank you Ci, karena memberi pandangan dan pendapat dia sendiri untuk keburukan dan kebaikan untuk YouTuber pemula. Oke, sebenarnya mungkin kamu tertanya-tanya kenapa saya bertanya kepada orang lain. Sebab saya memang tidak mempunyai pengalaman. Dulu saya menjadi pemula, saya tidak mempunyai pengalaman grup. Memang saya tidak ada grup sampai maksud saya itu saya tidak mempunyai grup untuk up di atas. Saya memang betul-betul bermula dari bawah. Jadi mungkin orang cakap menipu sajalah. Jadi kita boleh bezakan yang YouTuber pemula itu sudah dimonetize ataupun belum, ataupun YouTuber pemula sudah dimonetize, kita boleh bezakan dia mempunyai grup ataupun tidak. Kita boleh tengok dia punya video, kita boleh tengok dia punya views, tontonan tu kita boleh tengok sama ada dia ni ada grup ataupun dia berjuang seorang diri. Kita memang boleh bezakan yang berjuang seorang diri dan yang mempunyai grup. Okay? Sebab mencari watch time sangat-sangat susah, bukan senang. Jadi kalau kita mempunyai grup itu memang akan lebih memudahkan. Okay? Jadi sebab itu saya bertanya kepada sahabat-sahabat lain. Terima kasih kepada 98 sahabat. Dan saya minta maaf kepada yang ada grup-grup di sini tidak menyinggung sedikit pun. Ini adalah hanya perkongsian kepada sahabat-sahabat. Saya wakil di sini ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kita teruskan. Kita akan bahas kepada kebaikan dahulu. Dan di sini saya mendapat komen daripada Eden Gaming Mukbang. Dia telah meninggalkan komen di community saya. Jadi dia punya komen saya campurkan di sini. Saya masukkan juga di sini bersama dengan suara-suara sahabat-sahabat yang lain. Jadi pertama kebaikan untuk YouTuber pemula mempunyai grup ialah mereka ada tempat untuk bertanya. Oke. Jadi saya ini dari dulu saya memang tidak mempunyai grup. Jadi dulu saya tidak ada tempat untuk bertanya macam mana saya memperbaiki kualiti saya punya video, macam mana saya lebih yakin di depan kamera, dan untuk ide-ide saya buat konten. Saya memang tidak mempunyai tempat bertanya sebab saya berjuang seorang diri sebagai pemula. Jadi kebaikannya untuk mempunyai grup ini, tempat bertanya ataupun tempat kita meluahkan perasaan, saling memberi motivasi untuk menaikkan kualiti kita punya video, untuk menambah kita punya jam tontonan ataupun views, dan juga untuk yang pemula yang sudah mempunyai 1.000 subscriber sudah boleh buat live. Itu juga kita punya grup juga sedikit sebanyak menyumbang menonton kita punya video. Jadi itu sangat-sangat berguna jika Anda mempunyai grup. Kita boleh melihat yang ada grup dan yang tidak ada grup membuat live, dan kita boleh lihat jumlah tontonan di sana. Dan itu ini adalah senarai-senarai untuk kebaikan YouTuber pemula mempunyai grup. Kebaikannya di sana memang tidak banyak yang saya dapat. Di antara 98 orang yang memberi pendapat di sini,
cuma sedikit saja. Mungkin kalau satu pen ini, mungkin di sini saja. Yang lain ini semua keburukan. Itu keburukan, kebaikan dia tidak banyak yang saya mendengar daripada pemula di sini. Kebanyakannya ialah keburukan. Dan di sini juga bukan pemula sahaja yang telah memberi pandangan. Yang senior juga ada memberi pandangan di sini. Okey, kepada pemula-pemula semua, saya akan keluarkan semua isi hati anda di sini untuk yang keburukan berada di dalam grup. Okey, pertama keburukannya ialah, ini adalah pertama keburukan yang saya tangkap di sini, ialah janji-janji manis. Banyak sangat yang memberitahu di sini, mereka hanya diberikan janji manis. Contohnya, mereka punya admin ataupun yang lebih senior memberikan janji-janji yang seperti ini, seperti itu, tetapi mereka hanya maju sendiri. Dan yang pemula ditinggalkan seperti itu. Okey, jangan elakkan seperti itu, sangat tidak bagus, kesian kepada pemula. Janji-janji, jangan membuat janji jika anda tidak berani menepati janji itu. Itu adalah salah satu keburukan kepada pemula, kesian. Mereka telah dijanjikan janji-janji manis. Kebanyakan di sini yang memberitahu seperti itu. Yang kedua ialah saya akan sentuh bab karya. Ini yang di dalam grup, okey, bukan di luar grup. Okey, di dalam grup, walaupun di dalam grup, bayangkan di dalam grup kamu berbakat, tetapi karya kamu tidak dilihat, tidak dipedulikan, kamu diabaikan seperti mereka orang buta. Langsung kamu tidak langsung mereka tidak melihat apa yang kita punya, apa yang kita buat, apa kita punya bakat. Okey, di dalam grup itu juga, di dalam grup-grup juga terjadi seperti ini. Kamu berbakat tapi hasil karya kamu tidak dipedulikan dan tidak ada sokongan daripada ahli grup. Malah admin sendiri tidak menyokong. Okey. Jadi ini juga ada terjadi, elakkan seperti itu, amat sangat mengecewakan. Dan yang kedua, paling banyak saya mendapat suara sahabat di sini ialah bully. Okey, bully ini saya boleh simpulkan ialah, pertama, diserang, dislike. Jadi mungkin ada sahabat memberitahu bully itu macam tarik rambut kah, aku tumbuk kau lah. Tidak, bukan begitu. Bully ini saya simpulkan seperti serangan, dislike. Serangan, dislike itu kita tengah buat live, tiba-tiba dislike ramai-ramai yang hadir di sana. Okey, kita boleh bezakan yang ada grup dan yang tidak ada grup. Jika kamu mempunyai sedikit kesilapan di dalam grup itu, jadi terjadinya pembulian di dalam grup itu. Okey, contohnya sahabat saya ini dia telah membuat live dan dia telah diserang dislike. Okey, jadi dislike bukan 1 dan 2 saja. Dan tidak mengejutkan, memang tidak meranjatkan. Kita sangat nampak mesti sahabat-sahabat dia yang menyerang sebab dalam grup tu, sebab mustahil dalam satu masa dia akan mendapat sebanyak itu dislike. Jadi ini saya simpulkan sebagai bully. Dan kedua ialah boykot ataupun dipulaukan. Seperti yang saya memberitahu karya juga tadi. Bully ini saya simpulkan kepada boykot dan dipulaukan ialah kita membuat video, tapi kita membuat sedikit kesilapan di dalam grup itu, kita akan dipulaukan. Walaupun kamu sudah membuat video dan sahabat-sahabat lain tidak datang di sana, maksud saya dalam grup itu tidak hadir di kamu punya setiap video. Dan bukan 1-2 orang saja tidak hadir, malah beramai-ramai. Jadi itu yang dipanggil boykot beramai-ramai. Amat kejam sekali. Apalagi terkena kepada pemula. Jadi bagaimana perasaan pemula yang baru naik dan dia akan diboykot seperti ini. Dia akan dipulaukan, dia akan diserang, dislike. Jadi saya juga pernah mengalami diserang, dislike sebagai pemula dahulu. Amat menyedihkan. Saya hampir jatuh terduduk di bawah. Dan juga pemula ini, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, jangan bully, hentikan bully. Sebab sebenarnya itu dislike itu sangat-sangat menyakitkan hati.
kita nampak satu saja pun sudah rasa down, apalagi kalau sampai 5, nah sampai seterusnya. Bayangkan yang menyerang Anda memang sangat menyedihkan, menyakitkan. Mungkin kalau yang bukan pemula macam saya ini juga sebagai pemula juga, tapi sudah ada lama-lama sedikit, jadi mungkin sudah kebal, sudah keras seperti batu. Tipulah juga kalau tidak ada rasa sedikit pun, sebab kita ini adalah hanya manusia biasa, mempunyai perasaan sakit hati, sedih semua. Dan begitu juga kepada pemula, apalagi kepada pemula, bagaimana perasaan mereka di sini. Oke, ini bully ni banyak sangat saya mendapat meluahan hati sahabat-sahabat di sini. Oke, kebanyakan yang meluah di sini mereka memberitahu admin itu tidak mempedulikan mereka, sedangkan mereka adalah pemula. Malah admin itu sendiri seperti ketua yang seperti ketua tentera yang ketua membuli si pemula itu. Okey, ia sangat-sangat mengecewakan. Jangan buka grup jika pemula ataupun sahabat-sahabat ataupun ahli kamu buat seperti itu. Sebagai admin di dalam kumpulan, kamu harus menjadi contoh terbaik kepada kumpulan itu. Kamu harus menjadi pemegang terbaik kepada kumpulan itu. Dan keburukan juga untuk pemula jika Anda mendapat admin yang kurang berpengalaman dari segi undang-undang YouTube, syarat-syarat YouTube, macam mana kita meningkatkan kalau yang sudah dimonetize. Kalau admin itu kurang berpengalaman, yang di sini saya mendapat seperti yang saya beritahu sebentar tadi, kalau admin itu kurang berpengalaman ataupun admin itu malas mencari info-info ataupun kebaikan YouTube ini, memang kamu susah move bergerak ke depan. Kebanyakan saya dengar pendapat di sini, mereka memberitahu admin itu seperti ini, itu ajaran. Sedangkan kalau kita baca syarat-syarat YouTube yang sudah dimonetize, memang kita dilarang ini dan dilarang itu. Tapi admin itu menggalakkan seperti ini. Dan harus berfikir pintar admin. Kamu sebagai admin, kamu harus rajin mencari info-info dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam syarat-syarat YouTube. Itu sangat penting. Kamu sebagai admin, come on. Kamu harus rajin untuk kamu menjadi contoh kepada YouTuber pemula. Jangan jadikan YouTuber pemula menjadi mangsa. Mereka sangat kesian. Dan yang seterusnya ialah YouTuber pemula menjadi mangsa ketamakan sendiri. Okey. Admin menjadi tamak. Admin meninggalkan YouTuber pemula terkapai-kapai di belakang. Admin mementingkan diri sendiri. Dan kepada admin, kebanyakan ketua-ketua ataupun admin di dalam kumpulan kebanyakan sudah dimonetize. Kaki saya duduk bersila. Jadi kebanyakan saya dengar di sini admin mereka sudah contohnya lah ini pen. Sini atas sudah ini admin, yang pemula sini bawah. Jadi admin mereka hanya membawa mereka seperti ini, seperti itu. Contohnya, kamu hanya digunakan untuk memview dia punya video, tetapi kamu ditinggalkan begitu saja. Sebagai admin, kamu jalankan tanggung jawab kamu sebagai ketua untuk membantu yang di bawah. Okey, dan sebagai admin juga kamu harus jalankan tanggung jawab untuk memantau yang pengikut-pengikut di dalam grup itu, menjalankan tanggung jawab masing-masing dan sentiasa membuat grup itu harmoni ataupun grup itu tidak terasa seperti ini, seperti itu. Okey, itu adalah untuk yang admin di dalam grup. Saya minta maaf mungkin kalau kasar sedikit bahasa, tapi ini adalah suara-suara 98 sahabat untuk di sini. Next video kita akan membahas lain topik lagi. Jika saya mendapat komen di sini, saya akan pilih mana satu komen. Dan terima kasih kepada sahabat yang memberi tajuk hari ini sangat the best. Dan kepada Eden Gaming Mukbang juga terima kasih, komen Anda ini sangat dihargai. Saya sangat menghargai Eden Gaming Mukbang. Jangan kamu lupa berkunjung di channel dia, sebab channel dia ialah pemula juga, tetapi
dia banyak memberi tips-tips untuk YouTuber pemula, walaupun pendek-pendek sahaja tapi padat dan ringkas. Oke, geng, sampai di sini saja. Terima kasih karena menonton, geng semua. Bye.